Bayangkan Anda menjual produk harga 100.000, lalu kompetitor jual harga 95. Lalu besok lagi muncul kompetitor jual 90.000. Lalu seminggu kemudian ada yang jual 85.000. Ya, pertanyaannya, sampai kapan Anda mau turun harga? 80, 70, 60, atau sampai bisnis bangkrut, ya. Yang menarik di tengah perang harga ini, saya menemukan banyak toko yang tetap laris, tapi harganya nggak termurah. Mereka nggak kasih diskon yang gede-gedean, tapi orderan terus masuk. Nah, rahasianya apa? Dan kenapa pembeli tetap beli meskipun harga mereka lebih mahal? Nah, di video ini saya akan bongkar strateginya, gimana caranya seller-seller tetap cuan ketika semua orang yang lain tuh sibuk bunuh-bunuhan, ya, sibuk perang harga. Halo, saya Om Botak, saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Nah, teman-teman, kembali lagi di cerita Om Botak, dan hari ini kita akan bahas, dan kalau kamu saat ini di fase yang lagi bingung soal perang harga, apalagi sekarang semuanya naik ya, inflasi ya, karena harga dari bensin naik ya, harga dari bahan-bahan juga naik ya, bahkan setelah perang selesai pun harga itu nggak turun ya, tetap tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kalau kita mau naikin harga, kompetitor nggak naik, malah turunin harga, kan gila ya. Padahal kita maunya untung kan jualannya, bukan cuma asal paketnya keluar banyak setiap hari tapi nggak ada untungnya. Nah, perang harga ini hampir tidak mungkin dimenangkan oleh seller kecil, karena kita nggak punya leverage-nya, teman-teman ya. Kita bahas. Ketika penjualan turun, mayoritas seller ini biasa melakukan satu hal, turunin harga. Awal-awal dikit, lalu kompetitor ikut turun. Kemudian ada yang turun lagi, dan siklus ini menjadi satu lingkaran setan. Masalahnya, omset mungkin naik karena pesanan lebih banyak, tapi profitnya hilang. Nah, seller berasa bisnisnya berkembang, gaya hidup berubah ya, karena orderannya banyak, bisa nyicil mobil baru, bisa nyicil motor baru, bisa beli baju baru, bisa beli sawah dan lain-lain ya. Tapi seringkali ini adalah jebakan, karena yang dilihat rame belum tentu profitnya itu baik. Harga ini bukan segalanya. Produk yang termurah nggak selalu menang. Nah, coba teman-teman lihat sebagai pembeli. Kalau beli sesuatu di online yang harga termurah, percaya nggak? Atau timbul pertanyaan, jangan-jangan ini kualitasnya jelek? Jangan-jangan ini palsu? Jangan-jangan ini seller mau nipu? Ya? Jangan-jangan ini udah expired? Jangan-jangan ini BPOM-nya nggak ada? Jadi ada satu pertanyaan-pertanyaan yang memang pembeli ini curiga. Karena nggak semua orang ini pilih yang paling murah. Saya tipikal yang nggak pilih paling murah. Saya tipikal yang memang kalau saya belanja ini pilih yang paling trusted. Saya pilih yang levelnya mall. Saya pilih yang minimal star seller, kalau bisa star seller plus. Saya pilih yang seller yang reviewnya itu nggak yang perfect, nggak yang 5,0 ya, 4,8, 4,9. Saya cek ya review jeleknya disebabkan apa, dan kalau memang masih make sense, saya lebih percaya dibandingin sama yang 5,0 dan kelihatannya malah mencurigakan ya. Apalagi saya cek yang review ini bot atau beneran seller ya. Dari kacamata saya sebagai seller ya, saya akan pilih toko-toko yang memang brandingnya jelas, di sosial media jelas. Saya akan pilih foto yang lebih meyakinkan, yang pengirimannya juga cepat, yang kalau ditanya nyambung ya kan. Jadi bukan cuma satu faktor ya, tapi ada banyak faktor, dan harga itu menurut saya abu-abu ya. Boleh saya beli dari toko yang lebih mahal, tapi pelayanannya lebih bagus. Kalau saya butuh cepat, dia bisa kirim pakai instan, nyampe hari itu juga. Dan menurut saya berani bayar lebih tinggi ya, dibandingkan dengan beli dari seller yang mungkin dari kota lain yang lebih murah, tapi nggak bisa kirim cepat. Jadi banyak sekali faktor yang harus diperhatikan dalam beli. Jangan takut buat naikin harga. Itu poin pertama ya. Jangan takut untuk jual lebih mahal kalau memang kita bisa kasih value yang lebih daripada kompetitor. Nah, rahasia seller-seller yang saya sudah bedah ya sebagai konsultan marketplace ya, saya sering banget bedah daripada toko. Mereka jual lu kepercayaan, bukan hanya produk.
Nah, teman-teman perhatikan toko-toko yang besar. Mereka itu punya foto profesional, deskripsinya jelas, reviewnya banyak, ratingnya tinggi, responnya cepat. Dan semua ini menciptakan rasa aman. Dan dalam bisnis online, rasa aman dan kepercayaan dan trust ini punya ya faktor yang lebih menentukan daripada selisih harga cuma berapa ribu rupiah. Karena orang lebih nggak mau ribet ya. Walaupun ya kan bisa dibalikin, ya kan nanti saya bisa komplain, ya kan kita ini ternyata ribet, ya orang ini hidup udah stres, ya mereka belanja online tuh merupakan satu kebutuhan supaya mereka tuh nggak stres, selisih sedikit nggak apa-apa, yang penting kasih rasa nyaman di kepala, ya seller biasa jual produk, tapi seller yang keren, dan teman-teman nonton ini termasuk seller keren ya, Botakers, keren, ini jual nilai tambah. Added value-nya seperti apa. Contoh, dua toko menjual produk yang sama. Yang pertama hanya jual produk, enggak. Tapi yang kedua, dia jual apa? Dia jual packaging-nya, ya. Dia jual servisnya. Dia jual garansinya. Dia jual dengan kasih bonusnya. Dia jual video, ya cara pakainya, resepnya, video perawatannya. Dia jual semuanya ini dibundling sehingga orang kalau beli rela. And worth it, teman-teman. Jadi bukan cuma harga. Ya manusia modern sekarang beli barang itu bukan karena beli fungsi ya, tapi beli nilai emosi. Dan itu yang memang harus kita jual. Kita belajar branding juga sebenarnya untuk itu. Nah ini yang paling sering diremehkan. Customer experience. Teman-teman sadar nggak sih? CS kita itu adalah gardu depan ketika kita masuk ke toko. Orang bisa jadi beli, nggak beli. Tergantung dari sapaan. Misalnya nih ya, saya sebagai om-om masuk ke dalam satu toko. Kalau dipanggil sis, gimana rasanya dibandingin dengan satu toko lain yang panggil saya bapak, ya, atau om? Pasti akan lebih senang di toko satu lagi. Karena toko yang satu ini mengerti target marketnya siapa, sedangkan toko ini menyamaratakan semua orang yang masuk ke dalam toko. Dan itu aja sebenarnya sudah bagian dari final produk yang ditawarkan dari satu toko. Cara menangani komplain, ribet atau enggak. Cara kecepatan kirim, kualitas packing. Jadi ini satu experience yang kalau kita rangkum dengan sedemikian rupa, nah harga itu jadi abu-abu dan ini akan terlihat lebih worth it. Dan yang paling bagusnya, ini nggak bisa ditiru sama kompetitor. Kompetitor bisa tiru harga kita, tapi nggak bisa tiru the whole package. Ya, karena ini semua adalah jasa. Ya, dan ini adalah aset kita dalam berjualan. Jadi, fokus ke retention, ke pembeli lama yang check out berulang. Karena seringkali kita hanya fokus ke cari pembeli baru terus. Nah, kalau cari pembeli baru kan sebenarnya itu adalah kita ngeluarin biaya iklan untuk mendapatkan customer cost acquisition supaya mereka beli sekali dan udah. Ya, padahal dalam satu data yang saya baca, teman-teman hanya dengan menaikkan 5% daripada customer acquisition, customer retention aja, ini bisa puluhan persen omsetnya naik. Dan terutama profitnya naik. Karena untuk repeat order yang masuk, biasanya kita tidak perlu memberikan budget ads. Ya, mereka udah nyari toko kita itu langsung masuk ke toko kita atau dari transaksi terakhir. Ya, nanti saya akan tunjukkan di salah satu toko saya produk-produk itu seperti apa yang memang retensinya tinggi. Ya, bikin membeli puas, bikin mereka kembali lagi, bikin mereka saking puasnya itu cerita ke teman-temannya untuk belanja di sana. Jadi harga itu bukan satu-satunya, teman-teman. Nah, saya ingin teman-teman selesai nonton video ini dengan satu PR, teman-teman. Ya, satu PR. Pilih, pikirkan, catat. Selain harga, orang beli produkmu itu karena apa? Kualitas, added value atau nilai tambah, pengalaman, kepercayaan. Kalau kita nggak cuma bersaing dari harga, kita ini berarti mulai membangun bisnis kita lebih daripada ini. Jadi berhenti tanya di otak kamu, saya harus jadi yang termurah, enggak. Ya, kalau bisa dan lebih keren lagi,
saya jual lebih mahal, tapi tetap laku. Nah, itu yang saya mau tinggalkan buat teman-teman. Bisa ya? Kalau bisa, teman-teman klik, ketik komen, saya bisa om, saya jual harga segini, dan ternyata lebih laku. Padahal kompetitor ada yang jual harganya sekian. Ya, saya bisa, dan saya yakin teman-teman yang jadi botakers di sini bisa. Nah, teman-teman yang mau bergabung jadi botakers, bisa komen botakers, ya nanti kita akan bantu teman-teman supaya masuk dalam komunitas kita. Ya, komunitas kita ini adalah seller-seller yang ingin grow, yang ingin scale up, tapi wajib ya untuk yang masuk ini yang udah jualan online, omsetnya adalah 100 juta. Atau yang menuju ke sana supaya kita bisa sama-sama scale up bareng, dituntun supaya kita bisa grow sama-sama. Ya, di tahun ini karena ini akan menjadi tahun yang indah. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.